Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita kembali pagi hari ini saya menyapa menjumpai Bapak Ibu Saudara semua di dalam program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Filipi 4 ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan ini di bawah tema arti keberhasilan dan kegagalan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tujuan dari tema arti keberhasilan dan kegagalan adalah supaya setiap orang percaya mengerti bahwa keberhasilan dan kegagalan selalu ada di dalam kehidupannya. Yang kedua, supaya setiap orang percaya memahami arti keberhasilan dan kegagalan dalam hidupnya. Saudara-saudara terkasih, keberhasilan membutuhkan usaha yang kadangkala melalui proses yang rumit, kompleks, dan memerlukan konsistensi dari orang yang mengupayakannya. Orang bisa merasa kuat karena ia pernah mengalami kelemahan. Demikian juga dengan keberhasilan. Keberhasilan yang hakiki diraih bukan tanpa pernah mengalami kegagalan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada pepatah mengatakan kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Jadi keberhasilan hidup yang hakiki adalah kemampuan untuk menanggung segala kondisi dalam hidup, apapun itu bentuknya. Bagaimana agar keberhasilan yang hakiki dapat kita raih? Ada beberapa poin penting yang menjadi pesan Tuhan bagi kita pagi hari ini. Pesan yang pertama adalah bisa memaknai kegagalan dan keberhasilan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, tidak ada satupun di dunia ini yang terjadi secara kebetulan. Kalau Anda sedang berhasil, hal itu bukan kebetulan, tetapi juga kalau Anda sedang gagal, itu pun ada dalam pantauan dan izin Tuhan. Tetapi yang menjadi masalah adalah bagaimana bisa memaknai kedua hal ini pada porsinya masing-masing. Bapak Ibu Saudara, keberhasilan yang hakiki menyangkut suatu kepekaan dan keterampilan untuk menjabarkan kondisi-kondisi yang ada, baik itu kegagalan ataupun keberhasilan. Ketidaktepatan dalam memaknai keberhasilan akan menjerumuskan orang. Demikian juga dengan kegagalan akan menghancurkan orang yang mengalaminya. Orang yang berhasil tetapi tidak bisa memaknai keberhasilannya bisa menjadikan orang tersebut sombong karena merasa bahwa dirinya mampu. Demikian juga dengan orang yang sedang mengalami kegagalan. Kalau tidak bisa menerjemahkan kegagalan secara benar, cenderung untuk mengasihi diri sendiri dan tidak mengerti bahwa dalam setiap kegagalan ada suatu pesan bahwa kita akan dibawa kepada suatu hal yang lebih baik. Ketepatan dalam memaknai keberhasilan dan kegagalan melahirkan pengaruh negatif dalam kehidupan seseorang, yang berarti juga kegagalan hidup. Tetapi kalau kita bisa memaknai secara tepat dan benar, kedua hal itu akan membentuk kita menjadi pribadi yang berkualitas, sukses, dan berhasil. Orang yang berhasil selalu mengalami suatu kesempatan di mana ia pernah juga gagal. Tetapi dia masuk kategori berhasil karena bisa memaknai kegagalan itu sebagai suatu kendaraan untuk berhasil. Dengan demikian, di kutub manapun kita berada, semua akan membentuk dan memperkaya hidup kita menjadi orang pemegang hak keberhasilan. Pesan Tuhan yang kedua adalah dapat melewati kegagalan dan keberhasilan dengan baik. Saudara-saudara terkasih, kegagalan dan keberhasilan adalah suatu kondisi
yang bisa diilustrasikan sebagai suatu peta kehidupan atau persoalan yang harus diterjemahkan, di mana dalam peta itu ada satu tempat yang harus kita tuju. Kalau yang pertama, kita harus maknai atau menerjemahkan secara tepat dan benar kegagalan dan keberhasilan. Untuk selanjutnya, hasil penerjemahan dan pemaknaan ini harus diaplikasikan dalam langkah yang konkret, yaitu kita harus menjalaninya atau melewatinya, bukan hanya berhenti pada pemaknaan semata. Suatu keberhasilan memiliki visi pada suatu tujuan, yaitu Allah akan memampukan kita untuk melewati baik sebuah sukses atau sebuah kegagalan. Pesan Tuhan yang ketiga adalah dapat menerima pertolongan orang lain di saat mengalami kegagalan maupun keberhasilan. Bapak Ibu Saudara terkasih, keberhasilan yang hakiki adalah sebuah keberhasilan di mana kita bisa merasakan ada keterlibatan orang lain di dalamnya. Kalau mau berhasil, bersikaplah terbuka atas sumbangsi dan bantuan mereka dalam bentuk apapun. Kita harus rela berhutang pada mereka. Jangan pernah merasa hina ketika menerima pertolongan orang lain, apapun itu bentuknya. Sebab keberhasilan hidup yang hakiki terjadi bukan atas kemampuan kita semata, tetapi juga andil orang-orang yang ada di sekitar kita. Firman Tuhan mengatakan lebih baik memberi daripada menerima. Melalui firman Tuhan ini, Tuhan mengajar kepada kita bahwa kita harus mau memberi apa yang kita punya, yang dibutuhkan oleh sesama kita. Tetapi bukan berarti kalau kita menempatkan diri sebagai subjek pemberi dan orang lain sebagai objek penerima, tetapi kita juga harus memberikan kesempatan kepada orang lain menjadi subjek dan kita menjadi objek atau penerima. Di saat kita memberkati orang lain, kita akan diberkati. Oleh karena itu, beri kesempatan kepada orang lain agar mereka juga mendapat berkat melalui mereka memberkati kita. Jangan pandang siapa dan bagaimana kondisi mereka. Amin. Biarlah firman Tuhan yang singkat pagi hari menolong, memotivasi, membangkitkan semangat kita untuk bijak memaknai setiap kegagalan atau keberhasilan yang kita peroleh dalam hidup ini. Karena tidak ada satupun kejadian yang hanya oleh karena kebetulan. Segala sesuatu ada dalam pengetahuan Tuhan, dan segala sesuatu terjadi karena izin Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita jalani hari ini dengan sukacita, dengan semangat, dengan optimis bahwa bersama dengan Tuhan kita pasti dapat meraih keberhasilan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, selamat pagi, Tuhan berkarya, Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudara semua. Salam haleluya, amin.